Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison, Spider 9. Dan hari ini gue mau review satu bass yang spesial di Halloween. Ya sebenarnya sih disclaimer dulu nih ya. Ini video ini udah direkam beberapa minggu lalu ketika gue lagi ada waktu. Dan kebetulan gue baru dapet bassnya gitu ya, hampir. Berarti kalau dihitung per hari ini video tayang gitu ya, anggaplah. Ya sebenarnya hari ini bukan hari ini. Maksudnya video ini gue rencana memang tayangkan di pas Halloween tanggal 31, tapi karena gue pribadi nggak merayakan Halloween, ya gue cuma ngeliat kayak momennya pas aja, intinya gitu. Jadi gue udah rencanain ini video gue rekam duluan gitu ya, terus gue mau tayangin di tanggal 31, which is kalau rencana gue sesuai, ya berarti malam ini ketika teman-teman lihat ini anggaplah tanggal 31 gue upload ke YouTube gitu ya. Oke, bahas apa sih? Jadi kalau teman-teman tahu gue atau kenal gue secara personal gitu ya, pasti tahu bahwa gue penyuka laba-laba, tarantula ya, termasuk Spider-Man. Of course you can see on my hoodie ya, Spider-Man sih, atau helm di belakang itu juga helm Spider-Man yang belum gue pakai atau mungkin gue nggak rela makainya. Nah dan rak di situ juga, atau lihat video-video gue yang lampau juga raknya itu isinya tarantula gitu ya. So that's me teman-teman, gue suka segala sesuatu. Dan hari ini gue mau bahas sebuah bass yang spesial buat gue. Spesial karena bentuknya, again. Bass apa itu? Sebelum kita bahas bassnya, teman-teman bisa lihat coffin case ya, hardcase peti mati di belakang itu adalah hardcase bass ini teman-teman. Jadi hardcase-nya bentuknya coffin ya, bentuk peti mati. Oke, bass yang mau kita bahas nggak lain nggak bukan adalah ini teman-teman. Nah, ya bisa dilihat BC Rich ya. BC Rich ini tipenya adalah bukan Black Widow. Widow doang ya. Widow WDM 5 ya, buatan Korea tahun 2008. Kita mau bahas speknya dikit ya sebelum kita testing soundnya. Jadi again, sebenarnya gue suka bass ini particularly lebih ke desain bodinya, karena ya tadi gue cerita ya, gue suka laba-laba gitu. Jadi gue udah lihat bahkan gue nyobain ini bass mungkin back on 2007 ya, 2006 2007 tuh kayak zaman gue baru banget lulus kuliah. Waktu itu di Japex namanya, kalau teman-teman ada yang inget ya, Japex waktu itu ada distributornya masukin bass ini. Again, anak baru lulus kuliah, nggak punya duit gitu ya, cuman bisa ngeliat ini bass kayak keren banget gitu segala macam ya. Puji Tuhan kesampean gitu ya, tiba-tiba lewat lah ini bass, ceritanya begitu, makanya langsung ya gua samber lah ya gitu. Nah oke, kita bahas spesifikasi bassnya ini ya teman-teman ya. Sekali lagi, BC Rich Widow WDM 5 ya, buatan Korea tahun 2008. Speknya adalah kurang lebih sebagai berikut ya. Pertama, dari string spacing ya. String spacingnya ini dia 16,5. Ini salah satu string spacing yang sempit, yang sebenarnya gue nggak prefer sih. Kalau 5 senar gue biasanya prefer 18 mili, tapi ya udah, ternyata gue mulai terbiasa dengan string spacing sempit karena akustik gue juga 16,5 mili gitu ya, dan ternyata fine aja. Oke, begitu juga dengan bass ini. Oke, string spacingnya segitu. Terus dia punya dia aktif ya, 9 volt 2 band. Jadi dia punya full di sini, full nggak ada push pull ya, nggak ada push pull, full doang, terus langsung bass treble gitu ya. 5 senar, scale-nya 35 inch gitu. Terus bahannya buat fingerboardnya ebony ya, kalau teman-teman lihat eboninya mengkilap banget. Dan dia necknya juga painted neck true. Oke, painted neck true. Ini tadi tempat baterainya, ini cavity buat PM-nya gitu ya. Bentuknya WDM, dan headstocknya juga lancip guys. Nah 5 senar gitu ya. Dia pakai tunernya model kayak apa sih bilangnya nih, kayak Gotoh gitu lah ya, tapi bukan merek Gotoh sih yang pasti. Nah itu tuh ada serial numbernya, tulisan made in Korea gitu ya. Nah ya mas, ini neck true nih. Jadi ini jadi satu-satunya bass neck true gua saat ini ya, di luar bass-bass yang di belakang. Terus gue rasa itu ya, secara spek nggak ada yang terlalu yang spesial gimana selain bentuknya ya. Ini bentuknya agak-agak ini warnanya onyx black kalau menurut di ininya, di katalognya gitu ya. Dengan ini ada bukan arsiran ya, kayak lining ya, lining red lining gitu lah ya, lining warna merah begitu
di atas bawah gitu ya. Ini kilap banget sih memang cuman jadinya ini fingerprint banget ya, fingerprint magnet gitu. Maksudnya lu sentuh dikit langsung jeplak gitu ya jari lu. Itu mungkin salah satu cons ya, ntar gue cerita cons and pros-nya tentunya gitu ya teman-teman. Oke, terus karena dia 35 inch dan dia neck through, which is sejak Chord Elric gue sold, ini jadi satu-satunya 35 inch scale di koleksi gue, dan satu-satu neck through tadi gue udah sebut ya. Paling itu dia punya pin strap dua-duanya di belakang di sini ya, di sini juga. Nah terus secara elektronik tadi udah ya, 2 band preamp, nggak ada keterangan soal pick up-nya. Kayaknya memang I don't know, mungkin buatan B series-nya atau gimana, karena nggak ada keterangan. Bridge-nya juga cuma diecast aja gitu ya, jadi nggak ada label branding atau apapun ya. Stainless steel fret by the way. Oke, jadi yang gue suka adalah nih ebony stainless steel fret, necknya maple ya. Again, terus dia punya neck ini mirip banget sama, sebenarnya feelsnya kayak P-Bass sih, boleh gue bilang gitu. Jadi agak tebel, nggak yang landai atau tipis gimana, kurvanya agak tebel, mungkin kayak kas American style, American power gitu ya, kayak gitu. Oke, kita sekarang mau cek apanya nih, sebelum pros and cons ya, kita cek soundnya dulu kayak apa. Ya seperti biasa, ada ampli di belakang gua, dan gua akan rekam direct to mic handphone ya. Gua langsung colok, jadi dari bass langsung ke ampli, gua nggak pakai efek apapun itu, dan semoga bassnya in tune ya. Buat memastikannya kita tuning dulu sebentar. Kayaknya sih in tune, tapi ya kadang-kadang saya tidak percaya kuping saya atau kemampuan saya. Oke, jadi agak-agak turun dikit ternyata. Oke. By the way teman-teman sendiri gimana? Lebih suka tetap tuning by ear atau by tuner kayak gue? Boleh komen di bawah. Ya benar, pada turun sedikit-sedikit sih gitu. Oke, so untuk ukuran 35 inch dan 2 band gitu ya, 2 band preamp, soundnya itu atau tone-nya boleh gue bilang itu ini agak plain ya. Maksudnya bukan plain yang jelek ya, tapi mungkin kalian, gue turun dikit ya biar kelihatan. Nah, mungkin kalian berharapnya, even gue juga berharap, oh ini bass tone-nya bakal rock, bakal metal gitu, yang kayak gimana ya. Jadi menurut gue sih enggak. By the way ini tadi gue boost semuanya full ya, bass treble-nya. Cuman pakai pickup belakang gitu ya. Jadi tone-nya kayak gitu doang gitu ya, nggak lebih nggak kurang, nggak yang kotor atau gimana, bahkan termasuk clean kalau menurut gue gitu ya. Kalau kita aktifin belakang, depannya doang, kayak gitu tuh. Jadi soundnya kayak ya ada P-Bass like-nya lah, karena memang P juga gitu. Nah ini gue udah pakai P depannya doang nih. Dan kayaknya emang lebih enak pakai pick gitu ya, cara picking stylenya ya. Nah kalau kita pakai belakangnya doang, nah ini belakang doang,
ngasal kayak mid high-nya lebih dapet. Nah, tapi gue nggak terlalu suka sih kalau pick up P belakangnya doang. Mungkin karena gue P-bass guys, so gue lebih suka depannya doang. Lebih enak aja menurut gue, dan low B-nya juga dia cukup enak ya, mungkin karena 35 ya. Masih bulat sih menurut gue. Dan kalau digabungin dua-duanya di-combine depan belakang, nah ini malah lebih masuk ke selera gua. Oke, so selain itu sebenarnya nggak ada yang terlalu banyak yang bisa gue ceritain tentang ini bass selain tadi ya shape-nya yang memang out of the box. Banyak orang yang pas lihat ini nggak salah bassnya kayak gitu, maksudnya kayak lu mau pakai kemana emang gitu ya. Gue bilang ya namanya suka sama bentuknya, nggak pusing ya mau pakai kemana. Bahkan ini gue udah pakai pelayanan ke gereja sih tuh bianes gitu ya, gue udah bawa ke gereja, udah ajak main, dan malah bu gembalanya suka gitu ya. Oh bahasanya keren katanya. Oke, kita masuk pros and cons gitu ya. Oke, prosnya dulu nih. Gue suka karena ini bass materialnya bagus, dalam artian fingerboardnya ya, ini ebony guys, dan eboninya hitamnya cakep banget gitu ya. Jadi I don't know if you can see, tapi ini eboninya bener-bener hitam tuh ya, kayak gitu. Yang kedua, constructionnya tentu neck through ya, again karena gue belum punya, dan gue really appreciate gitu ya sama construction neck through. Berasa sasennya ini bass panjang gitu ya. Gue udah coba sempat bawa ke gereja tadi gitu ya, main lagu-lagu worship, lagu-lagu yang istilahnya mellow, dan sasennya enak, panjang ini bass. Itu ya. Yang ketiga, gue nggak tahu ini pros atau cons menurut kalian, tapi ini selera aja ya. Menurut gue bentuknya keren banget gitu ya. Again, ini sih kayak bass yang lu susah nyari ininya siapa kembarannya gitu, walaupun ada, gue yakin ada, karena memang ini kan sempat masuk Indonesia ya, berarti ada beberapa unit lah setidaknya yang beredar di Indonesia, tapi gue jarang lihat men. Dan ya gue feeling lucky aja bisa punya satu akhirnya gitu ya, sejak gue nyoba pertama kali di 2006-2007 gitu. Gue sampai cek di Facebook gue, dan bener ada fotonya 2006, 2007, 2008 kalau nggak salah. 3 tahun berturut-turut ke Japex, 3 tahun itu gue lihat bass yang sama ya, gue posting terus kayak gitu ya. Jadi ya anggaplah ini satu wishlist lama yang akhirnya kesampaian ya, thank God kayak gitu. Oke, selain itu kita masuk ke cons-nya. Kalau menurut teman-teman cons-nya apa kalau udah ngelihat barang kayak gini? Karena kalau dari awal sebelum gue pegang ini bass, gue udah tebak ini bakal neck dive. Dan ternyata bener, tebakan gue nggak salah guys. Karena kenapa? Pertama, dia punya horn itu ini fret 12 nya di sini nih. Nah dia punya horn tuh ada di fret ke 16. Ya ini kalau gue turunin fret 16, 17 di situ hornnya. Bahkan strap pinnya agak lebih mundur di fret 17 lah katakan. Jadi dan karena bentuknya kayak gini, dugaan gue neck dive, dan ternyata betul gitu ya, neck dive. Itu yang bisa gue itu cons pertama, oke, yang bisa gue laporkan. Yang kedua adalah ini bass susah nyari soft case-nya. Ya gue dapat hard case, tapi kan again ya gue lebih sering kemana-mana naik motor. PR banget kalau bawa hard case kan. Untungnya ini cons yang satu ini bisa gue coret karena ternyata muat di groove gear gig blade gue ya, ini nih, this one ternyata muat, thank God gitu ya. Jadi gue bisa bawa ini bass dengan soft case. Gue harus pakai gig blade karena kalau masuk ke mono nggak muat men gitu ya. Dah, itu cons kedua. Selain neck dive sama ya gue nggak tahu cons keduanya itu masih boleh gue anggap cons apa enggak, tapi harusnya kalau dengan gig bag biasa nggak masuk ya berarti itu cons lah ya gitu. Ini kan kebetulan aja
gue beruntung gue punya Geekblade sehingga ini masuk gitu. Oke, terus selain itu ya again yang tadi gue bilang, entah ini pros atau cons, buat gue ini pros karena bentuknya unik, tapi buat teman-teman bisa jadi ini cons karena seolah-olah ini bass segmented untuk aliran tertentu, aliran musik tertentu gitu ya. Jadi pas gue beli ini, teman-teman gue pada bilang, lu mau cover lagu apa le, band Kiss dia bilang, atau band Sepultura atau band apa ya, intinya kayak gitu. Jadi kayak orang langsung genre mindednya tuh langsung yang metal gitu segala macam. Padahal ya again gue kan nggak ke arah sana, walaupun gue suka gitu ya musik itu, tapi gue seringnya memang mainnya kan lebih sering di gereja gitu. Jadi secara tone ini cukup sopan gitu ya. Jadi malah ya intinya sih buat gue masuk aja, tapi pasti looksnya itu bikin orang nengok 2 kali gitu ya. Paling itu. Cons yang tadi gue cerita, finishingnya fingerprint magnet nih bener-bener kalau nah tuh kelihatan nggak tuh gampang banget kelihatan kotor guys. Kalau kena fingerprintnya mungkin jari gue berminyak kali ya, tapi maksudnya itu cons menurut gue sih. Jadi kayak dikit-dikit udah kelihatan itu mesti ngelap lagi gitu. Jadi kadang-kadang gue abis waktu sama ini bass latihannya setengah jam, ngelapnya setengah jam gitu. Latihan sama ngelap sama-sama lama gitu ya, kayak gitu, sama lamanya gitu maksud gue. Oke, itu mungkin cons yang bisa gue ceritain tentang ini bass. Selebihnya gue nggak ada keluhan atau gimana, karena ini salah satu fretwork yang menurut gue fretworknya rapi banget gitu ya. Dia pakai model yang masuk ke dalam, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini nggak ada sisa potongannya nih, masuk ke dalam fingerboardnya semua gitu ya. Jadi ini fretworknya cakep. Terus cons satu lagi, karena bentuknya yang pointy kaku begini, men, ini kalau dipangku berasa loh, berasa bukan di paha, tapi yang gue rasain di sini nih, di punuk sini nih, karena gue main begini kan, ini lama-lama ya berasa aja gitu, berasa agak nggak nyaman kayak gitu. Karena kan pas kita main begini, ini tangan gue berpangku ke situ tuh ya. Itu sih cons berikutnya gitu. Tapi ya again memang bass ini kayaknya diciptakan buat main berdiri, so mungkin buat teman-teman yang memang manggungnya mainnya berdiri, ini bukan cons, tapi kan tetap aja pas berdiri neck dive gitu ya. Pas berdiri neck dive-nya juga menurut gue sih lebih ya lumayan parah lah ya. Nggak sampai nuki ke bawah, nggak yang kayak gue berapa kali dengar teman-teman yang pakai Thunderbird itu kan sampai bener-bener diving ke bawah. Enggak sih, dia cuman kayak turun naik ke sini. Dia cenderung bass ini akan cenderung sejajar gini gitu neck dive-nya. Jadi akan cenderungnya sejajar begini, walaupun gue udah pakai strap kulit ya supaya seret di bahan, tapi neck dive itu tetap ada gitu. Oke, so itu aja mungkin dari gue sekilas tentang marquee view pada episode kali ini tentang BC Rich Widow WDM5 ya. Semoga teman-teman yang mungkin nanti kepengen juga mungkin bisa cari-cari, karena setahu gue ini barangnya malah sekarang mulai pada keluar gitu ya. Kali memang suka dan ngincer juga, monggo. Dan rata-rata memang BC Rich itu punya bentuk yang unik ya, unik dan neck dive juga rata-rata gitu ya, karena memang bentuk-bentuk mereka tuh rata-rata ya gitu, cutaway atasnya tuh nggak nyampe fret 12 gitu. Oke, itu aja mungkin dari gua. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah nyimak. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen di bawah gitu ya, gimana teman-teman, apakah suka juga bentuk-bentuk bass yang modelan metal kayak gini gitu ya. Tapi buat gue lebih ke Melayu total gitu ya. Itu aja, Leo Morrison out, bye bye.